Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Sebelum melanjutkan mendengar dan menonton kisah ini, jangan lupa saudaraku, untuk menekan tombol subscribe, like dan jika berkenan, bisa komen serta dapat mengirimkan video ini kepada saudara yang lain agar mendapatkan kabar yang sama. Setelah Adam dan Hawa dibuang ke bumi, maka beranak cuculah dan keturunan anak-anak lelaki dari Adam dan Hawa antara lain, Habel, Kain, Set dan 9 anak lelaki lainnya. Habel dibunuh oleh Kain, dan Kain meninggalkan Adam dan Hawa karena diketahui oleh Allah telah membunuh saudaranya yaitu Hebel. Akhirnya Adam dan Hawa memiliki anak lelaki yaitu Set sebagai pengganti Habel. Inilah silsilah keturunan anak lelaki Set sampai dengan Nuh, sebagai anak dari Adam dan Hawa. Dikisahkan bahwa Set memperistri Azura, dan melahirkan anak yaitu Enos. Selanjutnya, Enos memperistri Noam, dan melahirkan anak lelaki yaitu Kainan. Kainan memperistri Mualelet, dan melahirkan Mahalael. Mahalael kemudian memperistri Dinah, dan Dinah melahirkan Yared. Yared memperistri Baraka, dan Baraka melahirkan anak Yared yaitu Henok. Henok adalah orang pertama dari antara manusia, yang dilahirkan di bumi yang mengajarkan, tulisan, pengetahuan, dan tanda-tanda langit menurut bulan-bulan mereka dalam sebuah kitab, supaya manusia mengetahui musim-musim dari tahun-tahun urutan pemisahan bulan-bulan mereka, dan Henok adalah manusia yang diambil dari antara anak-anak manusia untuk berada di Taman Eden, dalam kemuliaan, dan kehormatan. Henok adalah manusia yang diberi penglihatan, serta menuliskan adanya penghukuman, dan penghakiman dari Allah, di mana Allah mendatangkan air bah ke seluruh bumi. Henok selanjutnya memperistri Etni, dan Etni melahirkan Metuselah. Metuselah memperistri Etna, Etna melahirkan anak lelaki yaitu Lemeh, kemudian Lemeh memperistri Betenos, kemudian Betenos melahirkan anak lelaki yaitu Nuh. Nuh kemudian memperistri Emzra, dan Emzra melahirkan 3 anak lelaki bagi Nuh yaitu Sem, Ham, serta Yafet. Inilah kesaksian Henok, yang mengetahui akan adanya penghakiman dari Allah berupa air bah. Selanjutnya dikisahkan pada zaman Yared, yaitu ayah Henok, bahwa anak-anak manusia mulai berlipat ganda di muka bumi termasuk anak-anak perempuan yang berparas cantik, dan Allah kemudian mengirim para malaikat pengawas untuk turun ke bumi, dengan tugas membimbing manusia, dan melakukan kebenaran, serta keadilan di bumi. Henok yang merupakan anak manusia yang waktunya banyak bersama para malaikat pengawas, menyaksikan adanya perbuatan dosa, yaitu hubungan persetubuhan para malaikat pengawas dengan anak-anak perempuan yang dilihatnya itu cantik dan diambil sebagai istri-istri dari semua yang mereka pilih. Dan akhirnya, anak-anak perempuan manusia ini, melahirkan anak-anak lelaki berupa raksasa-raksasa yang disebut Nephilim. Kisah kesaksian ini ditulis pada kitab Yobel pasal 5. Pada zaman Nuh, tertulis demikian, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah, yang di dalam kitab Yobel anak Allah ini disebut malaikat pengawas, melihat anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mengambil istri di antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Kitab Kejadian pasal 6, ayat 1, ayat 2 dan ayat 4. Selanjutnya dikisahkan pada zaman Nuh, firman Tuhan Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi." Kitab Kejadian, pasal 6, ayat 13. Selanjutnya firman Allah kepada Nuh, "Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah, meliputi bumi, untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa, di kolong langit, segala yang ada di bumi akan mati binasa." Kitab Kejadian, pasal 6 ayat 17. Selanjutnya Nuh mengikuti firman Allah untuk membuat bahtera sesuai petunjuk yang diberikan oleh Allah, dan pada saat yang telah ditentukan oleh Allah, maka masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Demikianlah dihapuskan Allah yang ada, segala yang ada di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi.
hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Kitab Kejadian, pasal 7, ayat 7 dan ayat 23. Ditutuplah mata-mata air samudra raya, serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu, sesudah 150 hari. Kitab Kejadian, pasal 8, ayat 2, dan ayat 3. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat, sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Kitab Kejadian, pasal 8, ayat 4 sampai ayat 5. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. 8 orang yang berada di dalam bahtera dan selamat dari air bah itu adalah Nuh bersama istrinya yaitu Emzara. Anak pertama Nuh yaitu Sem, bersama istrinya yang bernama Sedeketelebab. Anak kedua Nuh yaitu Ham, bersama istrinya yang bernama Nael Tamau. Anak ketiga Nuh yaitu Yafet, bersama istrinya yang bernama Adateneses. Inilah keluarga Nuh, setelah air bah yang akan memenuhi anak-anak manusia di muka bumi sesuai perintah firman Allah. Kitab Kejadian, pasal 9, ayat 1. Setelah Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera, selanjutnya Allah berfirman kepada Nuh, maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Kitab Kejadian, pasal 9, ayat 11. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal, antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Kitab Kejadian, pasal 9, ayat 13 dan ayat 16. Maka, jauhkanlah diri manusia itu dari percabulan, kenajisan hubungan, pembunuhan, bahkan, menjual diri untuk berbuat kejahatan, dan keinginan manusia karena iri hati. Lakukanlah keadilan dan kebenaran, sehingga mendapatkan kemuliaan di hadapan Tuhan. Demikianlah penghakiman Allah, berupa air bah, sebagai kiamat pertama bagi manusia. Apakah kita percaya adanya kiamat berikutnya, berupa pedang dan api, sebagai penghakiman Allah atas kejahatan manusia? Terima kasih telah menonton dan mendengarkan video ini. Semoga kisah ini memberikan kekuatan dan keyakinan untuk tetap berjalan hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan lupa berbagi kabar kisah ini kepada saudara yang lain.